Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Sebelum ini, mereka hanya berpikir untuk bertarung, sekarang, melihat para prajurit yang dikalahkan di 5 kapal perang, mereka semua ketakutan, mereka tidak tahu bagaimana mereka bertahan begitu lama. Para pemenang tampak berkecil hati, mereka batuk keras dan memuntahkan seteguk besar darah bercampur dengan beberapa organ dalam yang hancur, semangat mereka semakin rendah. Seluruh medan perang tampaknya ditahan oleh penguasa bela diri tingkat tinggi ini, semua orang berada di bawah tekanan yang luar biasa, pembangkit tenaga listrik di bawah penguasa bela diri tingkat tinggi seperti penggiling daging begitu mereka memasuki medan perang, mereka langsung dihancurkan. Bisakah kita benar-benar menang? Dewa Air juga sedikit ketakutan, sebelum ini, dia pikir itu menyenangkan, tetapi sekarang dia telah membunuh begitu banyak orang, dia mati rasa terhadapnya, dia hanya tahu bagaimana membunuh, sekarang dia berhenti, dia memikirkan darah yang berterbangan di seluruh langit dan mau tidak mau ingin muntah. Adik-adik kecil, pembudidaya kimia terkejut dan dengan cepat mengungkapkan keprihatinannya, dia juga berlumuran darah dan tidak berani menjauh dari Dewa Air, dia takut sesuatu akan terjadi pada adik mudanya. Dewa Air menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, mengapa Anda tidak memanggil Dou-Dou dan yang lainnya? Mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia sudah memiliki ide ini untuk waktu yang lama, tetapi Yun Xiao tidak setuju dengan itu, bagaimanapun, medan perang terlalu kejam, dan jika binatang laut dalam itu mati, putri kecil itu akan menangis seperti neraka, jadi, dia memutuskan untuk melupakannya. Mari kita tunggu sebentar lagi, ini belum waktunya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk membalikkan keadaan, tetapi dia sepertinya tidak melihat harapan. Tuan Amaterasu, kata Gu Qingqing, apakah ini benar-benar semua kekuatan yang dimiliki tempat suci? Petik 2. Wajah Tian Zhaozi pucat, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menatap lingkaran pertempuran pertahanan, yang terus-menerus dibombardir oleh ras iblis, jika bukan karena beberapa ras iblis puncak yang ditahan oleh Ku Hongyan, Li Huaqi, dan yang lainnya, mereka pasti sudah ditembus. Meski begitu, hanya masalah waktu sebelum rusak. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, setiap generasi lebih buruk dari yang sebelumnya. Apakah kita masih akan terus bertahan seperti ini? Tanya Yun Xiao, apakah kita akan terus bertahan? Bahkan jika para ahli Istana Awan Ilahi datang nanti, saya khawatir mereka tidak akan mampu menahan serangan itu, mengapa kita tidak merobek lorong dan melarikan diri? Kita akan bertarung lagi di lain hari. Saat menyebutkan, melarikan diri, semua orang melihat seolah-olah mereka telah kehilangan semua keinginan mereka untuk bertarung, jika pertahanan formasi 5 bintang dipatahkan oleh ras iblis, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Tian Zhaozi kesal karena hal-hal telah terjadi, jika dia pergi, semua upaya sebelumnya akan, dan semua seniman bela diri yang telah dia korbankan akan. Gu Qingqing juga setuju, ras monster memiliki 3 makhluk besar di puncak kesempurnaan, kita tidak bisa menghentikan keberuntungan mereka lagi, jika kita tinggal lebih lama lagi, aku khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Wajah Xuan Hua pucat, dan dia menutupi dadanya dengan tangannya, yang terus-menerus berdarah, sudah lama sejak ada yang datang, saya khawatir prestise dari 2 tanah suci terbatas, dan mereka tidak dapat memindahkan orang lagi. Bagaimana ini mungkin? Kata seorang kepala divisi Suaka kaget, meskipun ada banyak orang di sini, kekuatan tempat perlindungan jelas tidak terbatas pada ini. Gu Qingqing berkata, oh, lalu bagian mana dari rencana itu salah? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi mereka sangat berubah. Amaterasu tampaknya juga tergerak, pupil matanya menyusut saat dia berteriak, buka lorong dan mundur. Perintah itu dikirim ke 4 kapal perang lainnya, menyebabkan kegemparan besar, tetapi tidak ada yang keberatan. Kelima kapal perang memancarkan cahaya formasi pada saat yang sama, mereka saling merasakan dan tumpang tindih, menyebar di langit seperti riak air. Apa? Setan di luar pertahanan juga segera menemukan ini dan meningkatkan serangan mereka, hati mereka terbakar karena kecemasan. Apakah kamu akan melarikan diri?
Desolate memandangi air yang beriak, wajahnya tenang seolah-olah dia tidak memiliki perubahan besar. Ekspresi Sang dan Bi berubah drastis, keduanya memiliki pemikiran yang sama, mereka harus memusnahkan manusia-manusia ini di sini, atau konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sang, di sisi lain, percaya bahwa membunuh Yun Xiao lebih penting, bahkan jika semua orang melarikan diri, Yun Xiao tidak bisa pergi. Munculnya riak di langit membuat jantung semua orang berdebar kencang, dan mereka semua memiliki pikiran masing-masing. Namun, tidak peduli seberapa cemasnya Ren Sang, wanita cantik di depannya ini bisa menerimanya dengan tenang. Jika dia lemah, pihak lain lemah. Jika dia sedikit lebih kuat, kekuatan pihak lain juga bisa ditingkatkan. Tubuh asli Huo Do terluka akibat guntur surgawi, dan bola armilari telah kehilangan banyak energi spiritual. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan bisa menjatuhkan wanita manusia ini dalam waktu singkat. Rencana Ku Hongyan sederhana, dia hanya ingin membuat Sang sibuk, adapun untuk menang atau membalikkan keadaan, tidak mungkin tanpa kekuatan yang lebih kuat di medan perang. Sekarang dia melihat bahwa umat manusia memiliki niat untuk mundur, dia bahkan lebih tidak mau terus bertarung, selama semua orang mundur, akan sulit bagi ras iblis untuk menghentikannya. Dia kembali menatap Yun Xiao dan tersenyum. Tiba-tiba, riak seperti air berangsur-angsur menyebar setelah gelombang yang dahsyat, langit kembali ke keadaan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Tidak bagus. Ruang di sini telah ditekan, dan kita tidak bisa merobek jalan keluar. Teriakan kekhawatiran datang dari kapal perang, diikuti oleh beberapa kepanikan. Yun Xiao dan yang lainnya melihat keluar pertahanan dengan heran, setan-setan itu masih bertarung, dan mereka sepertinya tidak bergerak. Xuan Hua terkejut, pantas saja tidak ada yang muncul untuk jangka waktu tertentu, bagian itu benar-benar disegel, apakah itu dilakukan oleh ras iblis? Petik 2. Ekspresi Amaterasu tidak sedap dipandang, dia menatap langit dan berteriak, siapa itu? Gelombang energi mental seluas lautan berubah menjadi naga dan menyerang ke depan. Suara keras datang dari kehampaan, tanah bergetar dan kapal perang juga bergetar, namun, itu tidak bisa mematahkan belenggu seperti ember besi, sebaliknya, itu mempengaruhi formasi 5 bintang dan menjadi sangat tidak stabil. Ledakan. Akhirnya, salah satu pertahanan rusak, setan-setan sangat gembira dan bergegas turun ke kapal perang pertama. Bunuh. Raungan memekakkan telinga mengguncang langit, setan-setan menerkam kapal perang pertama seperti segerombolan belalang, menenggelamkannya dalam sekejap. Kapal perang lainnya segera menarik kekuatan pertahanan mereka, masing-masing mengambil posisi mereka sendiri. Saat semua iblis bergerak menuju kapal perang pertama, tekanan pada mereka berkurang secara signifikan, namun, mereka semua memandangi kapal perang yang terendam di depan mereka dengan ngeri. Itu Tuan Hei Yuhu, Kian. Semua orang berlumuran keringat dingin, cahaya pertempuran terus bergegas keluar dari kapal perang, tetapi iblis bisa terlihat di mana-mana. Tidak bagus. Kapal perang akan menghancurkan diri sendiri, lari. Tiba-tiba, seorang anggota klan iblis berteriak, dan ratusan sosok segera terbang keluar dan tersebar ke segala arah. Semua formasi di kapal perang kelas 9 diaktifkan pada saat yang sama, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Ada suara yang menghancurkan bumi, seolah-olah matahari telah meledak di langit, akibatnya yang menakutkan menyebar dan menelan ratusan iblis. Wajah Yun Xiao pucat saat dia menatap ledakan itu. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam, tetapi dia bisa melihat dengan jelas dengan mata spiritual mistiknya. Ledakan ini disebabkan oleh pelindung alam semesta hitam, dan sosok yang mengesankan itu pantang menyerah dan pantang menyerah, dia hancur menjadi debu dalam ledakan itu. Bagaimana bisa? Keringat dingin menetes di cambang Xuan Hua saat dia meraih Yun Xiao dan berkata, bagaimana pelindung alam semesta hitam? Yun Xiao menutup matanya sedikit dan menggelengkan kepalanya. Semua orang langsung mengerti, mereka semua diam, seolah-olah mereka tidak bisa percaya dan menerimanya. Salah satu dari 5 divisi administratif besar wilayah suci benar-benar jatuh begitu saja. Desolate sangat gembira, dia tertawa gila-gilaan, haha, yang satu rusak, ada 4 yang tersisa, pergi. Bunuh mereka semua. Meskipun ledakan itu telah membunuh ratusan iblis, itu telah membawa moral yang besar, semua orang bergegas ke 4 kapal lainnya.
Amaterasu juga linglung sejenak, dan dia merasa sedikit linglung. Dia berkata dengan linglung, bagaimana bisa seperti ini? Formasi 5 bintang rusak, meskipun pertahanan kapal perang tingkat 9 kuat, mereka tidak dapat menahan serangan klan iblis, mereka dengan cepat patah. Ku Hongyan terkejut, dan tanpa peduli dengan hidupnya, dia segera menebas kembali dengan pedangnya, membuka jalan dalam sekejap, dan terbang kembali ke sisi Yun Xiao. Situasinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ayo pergi. Yun Xiao meraih Tian Zhaozi yang linglung dan berkata, pasang surut sudah ditetapkan, Tuan, jangan berkonflik lagi, ayo pergi dulu. Para pemimpin ras iblis semuanya menatap kapal perang, dua tokoh terpenting bagi mereka, Ten Zhaozi dan Yun Xiao, keduanya ada di sini, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan mereka melarikan diri? Baik Huang dan Sang muncul di kapal perang pada saat pertama dan menyerang Yun Xiao dan Tian Zhaozi. Xuan Hua, Gu Qingqing, dan yang lainnya telah lama dikelilingi oleh iblis mirip belalang lainnya, mereka juga didorong mundur selangkah demi selangkah dan menjadi semakin lemah saat mereka bertarung. Aku tidak akan benar-benar mati di sini kali ini, kan? Cai kamu mengutuk. Desolate meninju pedangnya beberapa kali, dan meridiannya meledak, dia jatuh di kapal perang dan tidak bisa berdiri dengan mantap. Tiba-tiba, dengusan dingin datang dari langit, sepertinya itu berasal dari tahun-tahun yang sunyi, suara itu tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang. Oh, mata Ten Zhaozi tiba-tiba berbinar, dan dia buru-buru melihat ke atas. Sosok seorang lelaki tua perlahan muncul di langit, jubah hijau panjangnya berkibar tertiup angin, dan rambut perak serta janggut putihnya berkibar tertiup angin, dia memiliki postur abadi. Penampilan tetua itu segera mengejutkan semua orang, terutama iblis, orang ini jelas seorang ahli manusia, dan kultivasinya tampaknya tak terduga. Amaterasu sangat gembira, dan dia meraung, kamu belum mati. Hantu tua, jika kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Lelaki tua itu mendengus dingin. Mata Amaterasu tampak sedikit lembab saat dia berkata dengan suara gemetar, untung kamu tidak mati, ada baiknya kamu tidak mati. Cepat, cepat dan selamatkan semuanya. Mata lelaki tua itu menyapu dan mendarat di kapal perang lain, dia membuat segel tangan dengan 5 jarinya dan tiba-tiba melemparkan segel mantra. Sebuah rune besar menyebar di udara, seolah-olah sebuah gunung sedang menekan. Ledakan. Segel itu mendarat di kapal perang dan meledak, membuat darah dan daging beterbangan, banyak prajurit manusia juga terluka oleh ledakan itu, dan tubuh mereka hancur. Seberkas cahaya hijau melesat keluar dari dalam dan bersembunyi di belakang lelaki tua itu adalah Wei Qing, berlumuran darah, dia membungkuk kepada pria itu dan berkata, ayah. Semua orang terkejut, pria ini adalah ayah Wei Qing, salah satu dari 3 tetua Sendu yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, Wei Wuya. Kemunculannya segera membawa harapan bagi semua orang, meskipun keempat kapal perang itu penuh dengan iblis, mereka masih bertarung mati-matian. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, ruang di sini telah benar-benar ditekan, bahkan serangan Lord Amaterasu tidak bisa menggoyahkannya, bagaimana Wei Wuya bisa masuk? Petik 2. Ekspresi Ten Zhou juga berubah, dan antusiasmenya yang gembira padam, matanya menjadi dingin. Wei Qing menyeka darah dari wajahnya dan berkata, ayah, kamu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar. Jika aku tidak keluar sekarang, kamu mungkin akan berakhir seperti pelindung alam semesta hitam, Wei Wuya mendengus dingin. Orang-orang di tempat suci semuanya sedikit terkejut, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang salah. Wajah Wei Qing menjadi pucat, dan dia tampak sedikit takut, dia mengertakkan gigi dan berkata, Gongyang Zengqi, itu, sangat pandai bertahan, dia bersembunyi sampai sekarang dan belum mengeluarkan suara. Katakan sesuatu, Wei Wuya mendengus, mungkin inilah yang dilihat Ren Jiale, 100.000 segel bumi sejati telah menyegel segala sesuatu dalam radius 10 li, niatnya jelas. Apa, 100.000 segel bumi sejati? Semua orang tercengang, Si Tingyu dan yang lainnya merasakan tubuh mereka menjadi dingin seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wei Qing bertanya, apa yang harus kita lakukan? Wei Wuya mendengus, tentu saja, kita harus menghentikan pertempuran ini terlebih dahulu agar tidak memuaskan keinginannya.
Dia dengan santai melemparkan segel, yang berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang menari di langit, kemudian, satu berubah menjadi dua, dua menjadi tiga, dan sebenarnya ada sosok manusia yang semuanya berwarna emas, seolah-olah mereka mengenakan baju besi. Yun Xiao tercengang, orang-orang berlapis baja emas itu memang hantu Asura, tetapi mereka lebih membunuh dan kejam daripada yang dia lihat di kota bulan merah, tampaknya mereka telah membuat banyak kemajuan di atas fondasi hantu Asura. Terutama dalam hal kekuatan fisik, dengan sapuan mata roh magisnya, dia bisa merasakan kekuatan kuat yang seperti tembok besi datang ke arahnya. Tidak banyak Asura hantu, hanya 49 di antaranya. Yang lain mungkin tidak tahu, tetapi Yun Xiao, Xuan Hua, dan prajurit lainnya yang telah mengalami pertempuran di kota bulan merah sama-sama ketakutan dan senang, ini semua adalah keberadaan puncak tingkat ke-9. Mereka bahkan lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tipe 9 puncak karena mereka tidak takut mati, mereka membunuh mesin terus-menerus. Yun Xiao terkejut, dari mana Wei Qing dan putranya mendapatkan begitu banyak subjek. Uji, Wei Wuya menatap pemandangan yang kacau dan berkata, semuanya, berhenti. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Desolate dan yang lainnya telah mengawasinya, tetapi mereka tidak mendengarkannya, sebaliknya, mereka terus menyerangnya. Ada terlalu banyak iblis, setelah kedua kapal perang dihancurkan, semua orang berkumpul di 3 kapal perang lainnya, yang hanya dapat menampung sekitar 1000 orang, lebih banyak iblis berdiri di udara dan menatap mereka dengan ganas, jika seseorang meninggal, mereka akan segera menggantikannya. Seniman bela diri manusia dipanen seperti gandum, jatuh dalam jumlah besar. Luka Si Tingyu terlalu parah, dia terus memuntahkan darah dan penglihatannya menjadi lebih kabur, sepotong besar daging terkoyak dari punggungnya oleh cakar tajam, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Jika itu masalahnya, maka mari kita bunuh mereka, kata Wei Wuya. Dengan lambaian tangannya, cahaya keemasan di langit berkedip-kedip dan dalam sekejap mata, 49 hantu Asura menghilang dan muncul kembali di 3 kapal perang, membunuh ras iblis. Desir, masing-masing hantu Asura memiliki senjata yang berbeda di tangan mereka, dan mereka semua menggunakan keterampilan pamungkas hidup mereka, dengan setiap gerakan, sejumlah besar iblis terbunuh dan langsung berubah menjadi anggota tubuh yang patah dan daging cincang, teknik mereka sangat kejam. Yun Xiao dan Xuan Hua bertukar pandang, keduanya ngeri, Asura hantu ini memang telah berubah dari ketika mereka berada di kota bulan merah, mereka menjadi lebih ganas dan tangguh, dan bahkan keberadaan dengan level yang sama bisa membunuh mereka dalam beberapa gerakan. Selain itu, banyak senjata yang hanya berhasil menggaruk kulit mereka ketika mereka mengenai tubuh mereka, luka mereka terbakar dengan cahaya keemasan, dan sepertinya sulit untuk dipotong. Apa? Para pemimpin ras iblis segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, 49 hantu Asura seperti penggiling daging, meninggalkan anggota tubuh yang terpotong-potong dan daging cincang kemanapun mereka pergi, hampir tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan mulut manusia terbuka lebar. Meskipun ini adalah penampilan kedua hantu Asura, ini adalah pertama kalinya dia membuat penampilan skala besar di depan semua orang ketakutan, dia adalah mesin pembunuh yang lengkap. Sang dan yang lainnya merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin saat mereka menonton, dan dengan cepat berteriak, mundur. Ribuan tentara iblis elit segera menyebar, dengan 3 kapal perang sebagai pusatnya, ribuan kaki jauhnya. Pertempuran sengit sekali lagi mereda, langit dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, yang membentuk kontras yang kuat dengan cahaya keemasan di tubuh hantu Asura, itu merangsang penglihatan dan selera orang, dan banyak seniman bela diri yang terluka parah mulai muntah dengan keras. Faktanya, tidak banyak manusia yang tersisa, hampir semuanya mati. Si Tingyu juga tidak bisa berdiri dengan mantap, setelah terhuyung-huyung beberapa langkah, dia berlutut di kapal perang dan menopang dirinya dengan tangannya saat dia muntah darah. Luka di tubuhnya mengejutkan, bahkan lehernya telah dipotong oleh pisau, yang sedalam sekitar 1 inci, sekali melihatnya dan dia merasa merinding, dia takut dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wei Qing terbang ke sisinya dan berkata dengan heran, Tuan Si Tingyu, biarkan saya mengobati luka Anda. Si Tingyu menggelengkan kepalanya, setiap kali dia bergerak, sejumlah besar darah akan mengalir keluar,
dia mungkin tidak punya waktu lama untuk hidup. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Wuya, apa yang terjadi dengan Wuya? Tolong beri tahu aku Ying Luo. Wei Wuya meliriknya, tetapi tidak ada emosi di matanya. Dia tetap tenang seperti air. Si Tingyu, jangan katakan apa-apa, bertahanlah di sana dan menonton saja dengan tenang. Wajah Amaterasu juga pucat dan dipenuhi amarah. Dia menunjuk ke arah hantu Asura dan berkata dengan dingin, Wei Wuya, benda-benda apa ini? Sesuatu untuk menyelamatkan hidupmu, kata Wei Wuya. Amaterasu, Ying Luo. Beberapa dekade yang lalu, Qiu Muji menangkap sejumlah besar seniman bela diri untuk penelitian langsung. Dia dianggap jahat dan diusir dan diburu oleh semua alkemis, kata Xuan Hua. Saya tidak percaya bahwa Tuan Wei Wuya, pemimpin zona suci, juga telah melakukan hal seperti itu. Jika bukan karena aku, kalian semua sudah mati sekarang. Wei Wuya mencibir, bagaimana kamu masih bisa memiliki kehidupan untuk bernalar denganku? Saya berharap kekuatan yang dapat menyelamatkan hidup saya adalah kekuatan keadilan, bukan seni yang bengkok dan jahat ini, kata Ten Shouzi dengan marah. Monster yang dibawa putramu sebelumnya bahkan lebih buruk dari ini. Alis Wei Wuya berkerut dan wajahnya menjadi gelap. Karena itu masalahnya, saya akan pergi sekarang, kalian bisa terus bermain dengan ras monster. Dengan lambaian tangannya, hantu Asura segera terbang ke langit dan berdiri di belakangnya dengan tertib, jelas bahwa mereka akan pergi. Tanda seru, tolong jangan marah, Tuhanku, kata Chang Wuqiong buru-buru. Jika Wei Wuya pergi, tidak ada yang bisa bertahan kecuali Li Huaqi dan Ku Hongyan, yang masih kuat. Wei Wuya tidak benar-benar ingin pergi, dan dia hanya berakting, jika saya benar-benar ingin pergi, saya tidak akan menunjukkan diri saya, sebagai salah satu dari 3 tetua Sendu, saya secara alami harus bertanggung jawab atas klan saya dan dunia, saya tidak bisa membiarkan beberapa orang tercela memiliki keinginan mereka. Wei Qing menatap langit dan dengan dingin berteriak, Gongyang Zengqi, saatnya keluar. Jimat tiba-tiba muncul dan menari di langit, sinar cahaya keemasan melintas dan kemudian memadamkan langit yang luas, meneranginya seperti kembang api yang indah. Bumi sejati sigil Kasaya. Yun Xiao memiliki firasat buruk saat dia melihat ke langit. Wajah orang-orang di tempat suci menjadi pucat, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Bahkan ribuan pasukan iblis terdiam dan menonton dengan tenang. Namun, Sang dan yang lainnya tidak terlihat terlalu baik, tampaknya pertempuran ini tidak akan berakhir. Yi tiba-tiba berkata, bahkan jika kita tidak dapat memusnahkan seluruh umat manusia, itu bukan tanpa keuntungan apapun, setidaknya, manusia yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh atau terluka dalam pertempuran hari ini, setidaknya, kami telah memberikan pukulan berat kepada mereka, saya khawatir mereka tidak akan bisa pulih selama ratusan tahun, adapun perang untuk keberuntungan antara kedua ras, jalan masih panjang. Apakah ada waktu yang lama di masa depan? Sang menatap dingin ke arah Yun Xiao, yang telah mengkhawatirkannya, mungkin, sebagai pemilik artefak ilahi, dia bisa lebih merasakan pengaturan takdir. Mo Dao berkata, tidakkah kamu memperhatikan bahwa mereka tidak bersatu seperti yang kamu pikirkan? Mungkin itu akan runtuh dengan sendirinya tanpa kita harus melakukan apa-apa. Sigil bumi sejati yang memenuhi langit terus dihancurkan, kemudian, sejumlah besar kereta dan seniman bela diri muncul, mereka seperti prajurit surgawi dan jenderal yang berkuda dari kehampaan dengan cara yang menakjubkan. Orang-orang di tempat suci semuanya tercengang, tanda-tanda pada kereta dan baju besi yang dikenakan oleh para prajurit tidak diragukan lagi adalah tempat suci. Namun, mereka belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, bahkan Chang Wuqiong dan Si Tingyu bingung, kemudian, mereka tampaknya telah menyadari, seolah-olah mereka akhirnya mempercayai Wei Qing. Tuan Wei Wuya, saya tidak berharap Anda keluar dari ibu kota peri. Sebuah suara samar terdengar, dan sosok berjubah abu-abu muncul di depan semua orang, wajahnya kurus, dan matanya setenang sumur kuno, cahaya di matanya berkedip, seolah-olah dia telah mengalami perubahan hidup. Gongyang Zengqi, ini benar-benar kamu, seru Ten Zhaozi. Hati semua orang menjadi dingin, penguasa tempat suci dan berbagai sekretaris semua memandangnya dengan tidak percaya. Nan Feng Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan beberapa suap darah saat dia berkata dengan sedih, Tuan Zengqi, apakah ini benar-benar jebakan yang Anda buat? Gongyang Zengqi meliriknya dan menghela nafas, Nan Feng Xuan, apa yang kamu pikirkan?
Perang antara kedua klan juga merupakan kehendak Dao Surgawi, aku tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Nan Fengxuan menutup mulutnya dengan tangan kanannya dan tidak bisa menahan air mata, tetapi jika Anda telah menyegel 100.000 jimat bumi sejati, kami sudah pergi dan pelindung alam semesta Lord Black tidak akan mati. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, saya juga sangat sedih dengan kematian He Yu, belasungkawa saya, semuanya, kata Gong Yang Zeng. Puff! Si Tingyu memuntahkan seteguk darah dan meraung, Gong Yang Zengqi, belasungkawaku, adikmu. Suaranya sangat sedih saat melintasi langit yang luas, dia tiba-tiba mengumpulkan nafas ki sejati dan menyerang ke depan, dia benar-benar meraih anak panah meteor heksagonal itu dan menebasnya ke Gong Yang Zengqi. Kemarahan yang tak tertandingi berubah menjadi kekuatan, itu adalah jenis kemarahan yang datang dari lelucon dan dikhianati oleh teman-temannya. Ledakan! Gong Yang Zengqi mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya, penghalang pertahanan memanjang di depannya dan memblokir Si Tingyu. Si Tingyu, tenang. Tenangkan kepalamu. Begitu banyak orang telah meninggal, termasuk He Yuhu, bagaimana Anda akan menghadapi rekan-rekan Anda? Bagaimana kamu akan menghadapi dunia? Si Tingyu menangis begitu keras sehingga 2 garis darah mengalir dari matanya, kamu menyia-nyiakan kepercayaan kami padamu. Kamu tidak bisa naif di jalan yang kuat. Gong Yang Zengqi menghela nafas panjang. Ledakan. Dia menekan tangannya ke bawah dan pertahanan bergetar, Si Tingyu memuntahkan seteguk darah dan semua lukanya terungkap. Anak panah meteor 6 sisi terbang keluar dari tangannya seperti prajurit diam, terbang menuju langit sendirian. Si Tingyu. Beberapa suara melengking menembus langit, semuanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, ada Tian Zhaozi, Chang Wuqiong, dan sebagainya. Gong Yang Zengqi juga mengerutkan kening, beberapa riak melintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Nan Fengxuan terbang dan memeluknya, dia perlahan mendarat kembali di kapal perang dan perlahan menurunkan punggungnya. Namun, dia sudah tidak bernyawa, darah dari seluruh tubuhnya menodai tanah, membasahi pakaiannya. Nan Fengxuan terisak dengan suara rendah. Ledakan. Bintang jatuh berujung 6 dart jatuh dari langit dan menusuk tanah tidak jauh, itu kehilangan semua energi spiritualnya dan menjadi redup. Adegan ini, keheningan ini, semuanya menyedihkan. Yun Xiao juga sangat marah saat dia memarahi, Gong Yang Zengqi, kamu orang tua, aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Gong Yang Zengqi tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan dingin, Li Yun Xiao, kamu memiliki murid bulan yang tak tertandingi, tidak bisakah kamu melihatnya? Aku bukan orang yang membunuh Si Tingyu, dia bunuh diri, adapun kematiannya dan He Yuhu, aku juga sangat sedih. Memang benar bahwa Si Tingyu meninggal karena kehancuran meridiannya sendiri, Yun Xiao mencibir, tapi kaulah yang membuatnya begitu sedih. Sehingga dia merasa hatinya telah mati, kamu membuatnya benar-benar putus asa. Karena aku tidak membunuhnya, mengapa aku harus menjadi orang yang harus disalahkan? Selain itu, dengan luka-lukanya, saya khawatir tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkannya. Petik 2. Gong Yang Zengqi berteriak dengan marah saat dia dengan santai mengkliknya. Tubuh Si Tingyu bersinar dengan lampu hijau dan terbang ke tangannya, itu adalah roda samsara. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah dia bisa membalikkan keadaan, kata Yun Xiao dengan marah, Anda tidak diragukan lagi adalah orang yang secara langsung menyebabkan kematiannya. Anda menyegel lorong itu, membunuh pelindung alam semesta hitam, dan memaksa Si Tingyu untuk mati. Apakah Anda pikir Anda bisa lolos dari kejahatan membunuh jenis Anda sendiri? Ekspresi Gong Yang Zengqi akhirnya berubah, jika kejahatan ini dikonfirmasi, maka namanya akan ternoda selama ribuan tahun, dia berkata dengan dingin, saya meletakkan sigil bumi sejati untuk menjebak ras iblis dan kemudian mengirim tentara untuk memusnahkan mereka, niat baik seperti itu difitnah oleh Anda. Bukankah Anda mencoba mendinginkan hati orang-orang? Adapun kematian He Yuhu dan Si Tingyu, itu murni tidak disengaja. Sungguh bagus, kecelakaan murni. Amaterasu sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia menggertakkan giginya dan berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Yun Xiao mencibir, tapi dia tidak membantah. Seperti kata pepatah, pemenangnya adalah raja. Saat ini, Gong Yang Zengqi dan Wei Wuya mengendalikan situasi, jadi tidak ada gunanya marah. Anda berbicara dengan sangat benar. Wei Wuya tertawa, bukankah seharusnya ada tepuk tangan? Dia bertepuk tangan dan memuji.
Wei Wuya, aku menghormatimu sebagai seniorku, kata Gongyang Zengqi dingin, tapi aku tidak menyangka kamu bersembunyi dalam kegelapan dan menyaksikan sesama sukumu yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, ini benar-benar mengecewakan. Haha, Gongyang Zengqi, apakah kamu bercanda? Wei Qing tertawa marah, apa yang Anda perintahkan adalah kekuatan seorang orang suci, Anda harus menjadi yang pertama di dunia, tetapi Anda bersembunyi dan tidak keluar, apa yang dikendalikan ayah saya adalah kekuatannya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan tempat kudus, dia tidak bisa keluar seperti yang dia inginkan. Gongyang Zengqi mencibir, kekuatanmu sendiri. Tanpa pasokan sumber daya yang besar dari wilayah suci, apakah hantu Asura ini dapat muncul? Adapun saya berencana untuk menangkap semua iblis dalam satu gerakan, bagaimana kamu dan ayahmu bisa menebak pikiranku? Yang bagus, kata Wei Qing dingin, karena itu masalahnya, aku hanya akan duduk di sini dan melihatmu menunjukkan kekuatanmu. Aku secara alami akan berurusan dengan iblis-iblis ini, namun, baik kamu dan ayahmu adalah penguasa wilayah suci, apakah benar-benar tepat bagimu untuk menggunakan sumber daya wilayah suci untuk menumbuhkan kekuatanmu sendiri? Gongyang Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu coba lakukan dengan mengatakan semua ini? Wei Qing mengerutkan kening. Gongyang Zengqi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata perlahan, pada saat ini, perang antara kedua ras sangat intens, aku ingin mewajibkan Asura hantu ini. Wajib militer, haha, dalam mimpimu. Gongyang Zengqi, kamu juga orang yang berhati-hati, bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang konyol seperti itu? Wei Qing tertawa marah. Gongyang Zengqi berkata dengan dingin, konyol. Jika kamu dan ayahmu menganggapnya menggelikan, maka aku harus mempertimbangkan apakah akan menolak agresi asing dan menyelesaikan urusan internal terlebih dahulu. Ekspresi Wei Qing dan putranya berubah drastis saat mereka memelototi Gongyang Zengqi, Wei Wuya menatapnya sebentar dan berkata, bagus, bagus, seperti yang diharapkan dari orang yang dipilih oleh lelaki tua Meng, kamu benar-benar mengejutkan kami, tidak ada yang berani main-main dalam menghadapi perang untuk keberuntungan karma antara kedua ras, namun Anda masih bisa dengan tenang memikirkan pertikaian, ini benar-benar membuka mata saya. Dari 5 badan pemerintahan di wilayah suci, untuk bersikap adil, selain aku, siapa lagi yang pernah mengelola urusan dunia? Gongyang Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu, sekarang, saya akan bertanggung jawab atas dunia ini, sebagai Departemen Administrasi Wilayah Suci, bagaimana saya bisa membiarkan sejumlah besar Asura hantu berada di luar kendali saya? Tuan Wei Wuya, apakah Anda akan melawan wilayah suci dan mendirikan sekte Anda sendiri? Dalam hal ini, Wei Qing merasa bahwa dia salah dan mendengus dingin, tidak peduli bagaimana kamu mencoba berbicara manis, jangan pernah memikirkan apa yang disebut wajib militer, tapi saya dapat menjamin bahwa hantu Asura akan membantu Anda dalam masalah ini. Berpartisipasi dalam pertempuran. Di mataku, ancaman 49 hantu Asura ini bahkan lebih besar daripada iblis ini, jika kita semua tidak bisa tunduk, saya tidak punya mood untuk berpartisipasi dalam perang. Mata Gongyang Zengqi dingin, dengan lambaian tangannya, langit yang penuh dengan seniman bela diri lapis baja emas menginjak kereta dan terbang ke bawah, mengelilingi Wei Qing dan yang lainnya. Gongyang Zengqi, apakah kamu benar-benar ingin bertarung di antara dirimu sendiri? Wajah Wei Wuya menjadi dingin. Gongyang Zeng penasaran, Tuan Wuya, tolong pertimbangkan gambaran besarnya, aku akan membawa 49 Asura hantu ini ke dalam barisanku untuk saat ini, tidak akan terlambat untuk membahas ini nanti. Haha, aku akan menerima mereka untuk sementara, sial. Wei Wuya mengutuk, karena kamu ingin mati, lelaki tua ini akan membunuhmu dulu. Saya telah mengasingkan diri selama beberapa dekade, dan sepertinya dunia tidak lagi mengingat nama saya. Aura pembunuh meledak dari tubuhnya, dan tiba-tiba, awan gelap bergulir di langit, langit sedih dan bumi sengsara, dan fenomena aneh muncul. 49 hantu Asura juga telah melahap cukup banyak batu primordial selama periode waktu ini, dan luka mereka semua telah pulih, kekuatan mereka berada di puncaknya. Perubahan ini menyebabkan Gongyang Zengqi dan anggota ras iblis lainnya sangat terkejut dan takut. Untuk dapat memulihkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu dengan melahap batu vitalitas, dia sudah menjadi senjata pembunuh yang lengkap dan sangat menakutkan. Bawahan Gongyang Zengqi juga mengerutkan kening, tetapi itu hanya sesaat, kemudian,
mereka menjadi sombong dan menghina, seolah-olah mereka tidak peduli dengan hantu Asura ini. Wei Qing melihat sekeliling dan berkata, apakah ini orang-orang pengorbanan yang telah Anda latih? Saya telah berusaha sangat keras untuk mendapatkan sedikit informasi, tetapi saya tidak bisa, kamu benar-benar merahasiakannya. Apakah kamu tidak memperhatikan petunjuknya? Gongyang Zengqi berkata dengan acuh tak acuh, penelitian Qiyu Muji telah membuka jalan baru dan menggabungkan bentuk pamungkas, teknik reinkarnasi mayat, dan pemurnian darah untuk menciptakan senjata pembunuh seperti itu, ini benar-benar mengagumkan. Ekspresi Wei Qing sangat berubah saat dia berteriak, diam. Omong kosong apa yang kamu muntahkan? Dia berani mengakui semua mantra jahat lainnya, kecuali reinkarnasi mayat, yang menggunakan mayat banyak senior di wilayah suci. Jika masalah ini diketahui dan dikonfirmasi, itu akan menjadi masalah besar. Hehe, tidak apa-apa jika kalian berdua tidak mau mengakuinya. Gongyang Zengqi tampak acuh tak acuh dan berkata, aku tidak tahan melihat senjata pembunuh yang telah kalian berdua habiskan begitu banyak usaha untuk membuatnya dihancurkan, bahkan jika itu adalah senjata jahat, selama digunakan dengan benar, mereka masih bisa bekerja untuk orang benar, seperti pedang penghakiman. Senjata jahat, Wei Wuya tertawa dingin, benar. Siapa yang memberi Anda otoritas yang begitu besar untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menentukan yang baik dan yang jahat? Jika itu masalahnya, maka hanya pemenangnya yang akan menjadi raja, kata Gongyang Zengqi dengan acuh tak acuh. Matanya menjadi dingin, dan gelombang kekuatan spiritual menyebar, semua prajurit yang berani mati segera mematuhi perintah dan bergegas menaiki kereta mereka. Aura prajurit kematian ini tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan mereka terus meningkat saat mereka menyerang, beberapa tubuh mereka bahkan mengalami perubahan yang terlihat, dan aura kuat mereka berlipat ganda. Apa yang terjadi? Wei Qing dan putranya sama-sama terkejut. Hati Yun Xiao bergetar, dia melemparkan mata roh mistiknya dan melihat bahwa tubuh orang-orang pengorbanan itu memang telah mengalami serangkaian reaksi, dan dia telah melihat perubahan ini sebelumnya. Ketika dia berada di kota bulan merah, ada seorang pria bernama Wen Lin yang berasal dari wilayah suci. Pada saat itu, dia mencari ingatannya, tetapi dia diblokir oleh segel. Setelah Wen Lin melarikan diri, tubuhnya mengalami serangkaian perubahan yang sangat mirip dengan prajurit kematian ini. Namun, ketika iblis Wen Lin berubah menjadi kera, orang-orang pengorbanan ini tidak menunjukkan reaksi apapun di permukaan. Tubuh Tian Zhaozi juga gemetar, atavisme garis keturunan. Atavisme. Yun Xiao terkejut, pengembalian garis keturunan. Bisakah Gongyang Zengqi bisa mengendalikan atavisme? Tian Zhaozi tampak tidak percaya dan berkata dengan suara gemetar, rahasia garis keturunan, rantai genetik, mungkinkah dia telah memecahkan semuanya? Bagaimana ini mungkin? Yun Xiao segera mengerti, ketika Wen Lin berubah menjadi kera, dia selalu merasa ada yang tidak beres, ternyata itu bukan transformasi iblis biasa, tetapi atavisme garis keturunan. Apakah atavisme terkait dengan memutus rantai genetik? Tanyanya. Qiyu Muji pernah mengatakan bahwa 3 penghalang tersulit dalam studi seni tubuh manusia adalah jiwa, garis keturunan, dan rantai genetik. Bahkan seorang jenius seperti Qiyu Muji dihentikan di depan 3 penghalang besar ini, dia hanya bisa mencapai bentuk pamungkas dan tidak bisa maju lebih jauh. Tian Zhaozi menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya pucat saat dia menatap prajurit kematian lapis baja emas dan hantu Asura. Jalan Dao Ilahi telah terputus untuk waktu yang lama, selama 100.000 tahun, agar prajurit elit yang tak terhitung jumlahnya dapat menyerbu ke Dao Ilahi. Tidak ada kekurangan semua jenis jenius, memeras otak mereka untuk memikirkan metode yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat melewati ambang batas itu. Namun, di depan Reach ini, hal-hal aneh yang tak terhitung jumlahnya tercipta. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa kuat, tetapi dengan mengorbankan kehilangan kesadaran dan potensi mereka, mereka hampir setara dengan mayat berjalan dan disebut senjata pembunuh. Orang-orang pengorbanan lapis baja emas dan hantu Asura ini adalah 2 dari mereka, dan mereka sangat galak. Ketika kekuatan prajurit kematian lapis baja emas mencapai tingkat yang mendekati hantu Asura, ekspresi Wei Wuya akhirnya berubah. Bagus, sangat bagus.
Orang yang direkomendasikan oleh lelaki tua Meng benar-benar luar biasa, Gongyang Zengqi, lelaki tua ini selalu salah tentangmu. Permusuhan Wei Wuya terus meningkat. Mencapai puncaknya, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, itu masih naik. Hantu Asura di dekatnya semuanya takut dengan aura itu dan tanpa sadar berpencar, wajah kayu itu benar-benar mengungkapkan ketakutan. Para pembudidaya monster di kejauhan juga merasakan kekuatannya, mereka semua sangat terkejut, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Terutama ketiganya dari tahta suci, mereka semua adalah ahli tahap puncak, mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan Wei Wuya, dan itu membuat darah mereka mendidih. Ekspresi Gongyang Zengqi berubah drastis, dan dia berteriak, alam dewa. Huala, tidak peduli apakah itu ras manusia atau ras iblis, semua orang terkejut, kedua kata ini seperti kutukan yang memengaruhi hati semua orang. Hehe, alam dewa, jadi bagaimana jika kamu abadi? Wei Wuya mencibir. Kata-kata ini sangat sombong dan mendominasi, hampir menertawakan semua pahlawan zaman kuno dan modern dalam 100.000 tahun terakhir. Meskipun Gongyang Zengqi terkejut, dia tetap tenang dan berkata, lelucon Tuan Wuya sama sekali tidak lucu. Karena apapun yang saya katakan tidak pernah menjadi lelucon. Mulut Wei Wuya penuh dengan ejekan, sebagai kantor administrasi wilayah suci, tahukah Anda bahwa ada tingkat yang lebih tinggi di atas keadaan abadi? Void alam ilahi ekstrim. Gu Qingqing tiba-tiba berseru. Yun Xiao dan yang lainnya semua terkejut dan menatapnya. Ekspresi Tian Zhaozi juga berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Gu Qingqing, sangat sedikit orang yang tahu tentang alam ilahi, bahkan di wilayah suci. Gongyang Zengqi melambaikan tangannya dan segera menghentikan prajurit kematian lapis baja emas itu, dia mendengarkannya dengan tenang. Seluruh langit menjadi sunyi, ini adalah pertama kalinya semua orang mendengar rahasia seperti itu, dan mereka semua tercengang. Wei Wuya menatap Gu Qingqing dengan heran di matanya, akhir dari Dao bela diri bukanlah akhir dari kultivasi, tetapi titik awal dari Dao ilahi, mulai dari Dao ilahi, ada 3 alam kebenaran, patriark yang berdaulat, dan kekosongan pamungkas, meskipun kita tidak memiliki aturan 10 penjuru dan tidak dapat benar-benar melangkah ke alam 10 arah, kita dapat memindahkan gunung dan menjungkir balikkan lautan dengan kekuatan kita dan menampilkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh negara abadi. Artinya, setelah puncak seni bela diri, kita bisa menembus batas dan menjadi luar biasa dan ilahi. Yang disebut transendensi ilahi adalah kembalinya ke alam kebenaran Dao ilahi, mencapai puncak kesempurnaan bahkan lebih menakjubkan. Ini sangat langka dalam 100.000 tahun, jika saya tidak salah. Sebagian besar senior yang meninggalkan nama mereka dalam sejarah berada pada level yang sama, seperti Ye Nantian dan Gu Qingqing, saya khawatir mereka juga berada di puncak tingkat kesempurnaan. Namun, alam kesempurnaan agung hanya setara dengan ilahi Dao ilahi, Dao ilahi Dao. Matanya berkedip dengan tatapan fanatik saat dia berkata dengan penuh semangat, mungkin kekuatan pertempuran alam kekosongan adalah kekuatan tertinggi yang dapat diberikan oleh kultivasi seni bela diri. Tidak peduli seberapa menantang surga Anda atau seberapa beruntung Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk menerobos ke tingkat kekosongan tanpa aturan 10 arah, dengan kata lain, Yingluo. Alam dewa yang kosong adalah puncak sejati dunia ini benar-benar tak terkalahkan. Aura Wei Wuya sepertinya telah mencapai puncaknya, dan wajahnya menjadi bengkok, dia meraung pelan, dan pembuluh darahnya membuncit. Ledakan, suara tumpul sepertinya datang dari langit, seolah-olah ada sesuatu yang telah terkoyak, hati semua orang bergetar. Kekuatan Wei Wuya tiba-tiba meningkat secara eksplosif, dan dia langsung menerobos ke puncak kesempurnaan. Kekuatan yang luar biasa kuat beriak seperti lautan luas, mengguncang hati semua orang. Ekspresi Gongyang Zengqi akhirnya berubah, ketenangannya sebelumnya telah lama menghilang, dan dia mundur karena terkejut. Kekuatan menakutkan ini menghantam hati semua orang, seolah-olah mereka sedang menyaksikan kelahiran Tuan yang tak tertandingi, ekspresi mereka sangat rumit. Void alam ilahi ekstrim. Yun Xiao juga merasakan darahnya mendidih, di bawah tekanan kekuatan menakutkan Wei Wuya, sebuah suara yang ingin menjadi lebih kuat berteriak di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia mencium aroma samar, Ku Hongyan sedikit bersandar ke sisinya, memegang lengannya dengan kedua tangan dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Hanya dengan sekilas, mereka memiliki ide yang sama. Di jalan yang kuat,
mereka akan melakukan perjalanan bersama. Pada saat yang sama, Yun Xiao mulai khawatir, dengan dendam antara dia dan Wei Qing, dia takut Wei Qing tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, dia harus mencari kesempatan untuk melarikan diri nanti. Li Huaqi dan Sue Chenxi juga saling berpegangan erat, dan mereka bisa merasakan keringat dingin di tangan satu sama lain. Wei Wuya meledak dengan kekuatan alam ilahi ekstrim kekosongan dan menekan ke arah Gongyang Zengqi, dia mencibir, kamu adalah katak di sumur, kodok yang menggelikan, apakah kamu pikir kamu bisa mengamuk di dunia hanya karena kamu membuat beberapa senjata pembunuh? Wajah Gongyang Zengqi pucat, kekuatan yang kuat membuatnya gemetar di dalam hatinya, dia tidak berani memblokirnya dan mundur. Wei Wuya, Amaterasu tiba-tiba berteriak, kita harus fokus pada gambaran besar. Berhentilah berkelahi di antara kita sendiri. Dialah yang memulai ini, Wei Wuya mencibir, jika dia tidak bisa memberiku jawaban yang memuaskan, maka aku harus belajar dari katak di dalam sumur ini, sebelum melawan agresi asing, kita harus terlebih dahulu menstabilkan urusan dalam negeri kita. Gongyang Zengqi berkeringat dingin, dia tidak pernah bermimpi bahwa Wei Wuya akan bisa mencapai alam yang begitu menakutkan, ini adalah kekuatan terkuat yang bisa dilepaskan oleh seorang kultivator seni bela diri, jika dia mengetahui ini lebih awal, dia tidak akan mengekspos dirinya secepat ini. Saya benar-benar tidak mempertimbangkan masalah ini dengan benar, apa yang diinginkan Tuan Wuya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah, Gongyang Zengqi juga fleksibel. Mudah, kata Wei Wuya, patuhi saja aku dan serahkan metode untuk membuka rantai genetik, pada saat yang sama, untuk senjata pembunuh ini, saya akan menerimanya dengan baik. Gongyang Zengqi merasakan gelombang pusing, metode untuk membuka rantai genetik dan senjata pembunuh adalah kartu truf terbesarnya yang telah dia kerjakan dengan susah payah selama bertahun-tahun, jika dia mengungkapkan segalanya, dia akan benar-benar dikalahkan dan tidak akan pernah bisa lepas dari kendali Wei Wuya dan putranya. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan, Tuan Wuya? Gongyang Zengqi memprotes. Terlalu banyak. Siapa yang ingin mengambil alih mesin pembunuhku sekarang? Wei Wuya mencibir. Aku bisa memberimu prajurit kematian lapis baja emas ini, tapi aku tidak bisa menyerahkan metode untuk membuka rantai genetik. Wajah Gongyang Zengqi pucat. Kamu masih memiliki tawar-menawar untuk bernegosiasi denganku. Wei Wuya mencibir, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku harus mengambilnya sendiri. Saat niat membunuhnya meningkat, kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya, itu menyebar dan terkunci ke Gongyang Zengqi. Saat dia hendak bergerak, ekspresi Wei Wuya tiba-tiba berubah, dan dia menghentikan gerakannya, dia berdiri di udara dengan linglung. Semua orang bisa melihat bahwa seseorang tampaknya menggunakan pengiriman suara rahasia, menyebabkan ekspresinya terus berubah. Tian Zhaozi dan yang lainnya terkejut, di bawah indera ilahi mereka, sebenarnya ada seseorang yang bisa bersembunyi di kehampaan tanpa terdeteksi, selain kekuatannya sendiri, dia pasti mengandalkan senjata tingkat mendalam yang sangat kuat. Ekspresi Wei Wuya menjadi semakin tidak sedap dipandang, dan dia akhirnya sepertinya telah membuat keputusan. Kekuatan di tubuhnya terus jatuh, dalam sekejap, dia kembali dari alam ilahi ekstrim kekosongan yang menakutkan ke puncak kesempurnaan, lalu kembali ke transendensi ilahi, dan akhirnya berhenti pada transendensi ilahi. Aku akan melepaskanmu kali ini. Wei Wuya berkata dengan dingin, seolah-olah dia tidak mau menyerah. Gongyang Zengqi menghela nafas lega dan buru-buru berkata, berurusan dengan ras monster adalah bisnis utama, dengan kekuatan Tuan Wuya yang tak terkalahkan, kita tidak perlu khawatir tentang pertempuran ini. Wei Wuya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, kamu adalah badan pemerintahan wilayah suci, Anda akan bertarung dalam pertempuran ini, saya hanya akan menonton dari samping. Meskipun Gongyang Zengqi tertekan, dia tidak berani tidak puas, dia berkata, maka yang ini akan dengan hormat mematuhinya. Dengan lambaian tangannya, para pria pengorbanan lapis baja emas segera memutar ujung tombak mereka dan menyebar dalam bentuk kipas, mendorong ke arah tentara iblis. Gongyang Zengqi melirik orang-orang di kapal perang, mereka semua terluka parah, dan hanya ada sedikit yang bisa bertarung, dia berkata, Nyonya Tianqin, kepala istana Hongyan, tolong bantu saya. Li Huaqi tersenyum tipis, saya terluka, benar-benar merepotkan bagiku untuk bergerak tuanku, sebaiknya Anda mandiri.
Tubuh Sue Chenxi bergerak sedikit seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Saya merasakan hal yang sama, saya percaya pada kekuatan Anda, kataku Hongyan. Setelah apa yang baru saja terjadi, tidak ada yang memiliki kesan yang baik tentang Gongyang Zengqi dan terlalu malas untuk membantu. Bahkan Komandan Divisi Zona Suci berbalik dan mulai memulihkan diri. Gongyang Zengqi sangat marah, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya. Dia hanya bisa berkata, baiklah, kalau begitu aku akan bertarung dulu, jika saya tidak bisa menang, saya harus meminta bantuan Tuan Wuya dan yang lainnya. Ratusan prajurit lapis baja emas maju di atas kereta. Prajurit kematian ini semua memiliki kecerdasan mereka sendiri, dan jauh lebih baik daripada hantu Asura, meskipun kekuatan mereka tidak tirani seperti hantu Asura, mereka masih merupakan senjata pembunuh yang sangat kuat. Sikap manusia iblis telah berubah drastis, terutama setelah Wei Wuya menunjukkan kekuatan alam dewa yang kosong, mereka kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Belum lagi kekuatan prajurit kematian lapis baja emas ini, bahkan Wei Wuya dan 49 hantu Asura bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi. Berhenti, kalian semua, Desolate berteriak. Orang-orang pengorbanan berlapis baja emas tidak mau mendengarkannya. Mereka semua mencibir dan terus bergerak maju dengan mantap, wajah semua orang dipenuhi dengan keinginan dan kegembiraan untuk membunuh, tanpa sedikit pun rasa takut. Pertempuran ini tidak ada artinya, lanjut Desolate, mari kita sebut saja sehari, kita bisa berjabat tangan dan berdamai. Gongyang Zengqi mengerutkan kening dan segera menghentikan prajurit kematian lapis baja emas, dia berkata dengan dingin, berjabat tangan dan berbaikan. Berapa banyak orang-orang saya yang telah Anda bunuh? Sekarang kamu bukan tandingannya, kamu ingin berjabat tangan dan berbaikan. Sepertinya kamu telah membunuh lebih banyak orang-orangku, kan? Desolate marah, selain itu, kaulah yang memulai. Ini, Gongyang Zengqi mencibir, tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, sekarang klan saya mengendalikan situasi, kami akan menang tanpa ragu, mengapa kami harus berdamai dengan Anda? Petik 2. Meskipun kata-katanya dingin dan dia sepertinya ingin bertarung sampai akhir, dia menghentikan prajurit kematian lapis baja emas. Faktanya, dia tidak ingin bertarung. Bagaimanapun, tentara iblis masih ada, dan prajurit kematian lapis baja emas ini adalah kekuatan yang telah dia kembangkan dengan susah payah. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, mereka semua mungkin akan hilang di sini. Kecuali hantu Wei Wuya Asura naik untuk bertarung, dia akan senang melihatnya. Desolate mendengus dingin, menang tanpa ragu. Ini klaim yang terlalu besar. Tentara kami lebih dari 10 kali ukuran Anda, apa yang Anda miliki untuk menjamin kemenangan? Jika mereka berjuang sampai akhir dan kedua belah pihak terluka, apa gunanya? Semuanya bisa didiskusikan, kamu tidak harus saling membunuh. Wei Qing dengan marah tertawa, mengapa aku tidak melihat otakmu seterang ini ketika kamu membunuh anggota klanku? Para prajurit manusia di 3 kapal perang juga penuh dengan kebencian, mereka semua tampak seperti akan saling membunuh, jelas, mereka tidak ingin berdamai. Sang berkata, itu dulu dan ini sekarang, tidak ada di dunia ini yang tetap tidak berubah, adalah bijaksana untuk mengikuti tren, kamu lemah sebelumnya, jadi kami secara alami harus memanfaatkan kemenangan dan mengejarmu, memusnahkanmu sebanyak mungkin. Jika saya ingin menangkap kalian semua dalam satu gerakan sekarang, harga yang harus saya bayar akan terlalu besar, jadi saya harus mempertimbangkannya. Kita semua tahu tentang hal-hal ini, jadi tidak perlu berpura-pura tidak tahu. Wei Qing mencibir, karena kalian semua mengerti, aku akan menjadi frank, masalah ini tidak bisa dilepaskan begitu saja, bahkan jika dia harus menghancurkan kumpulan senjata pembunuh ini, dia harus menghilangkan bencana yang telah mengganggunya selama ribuan tahun. Tuan Gongyang, tunggu apa lagi? Gongyang Zengqi mengutuk dalam hatinya, itu adalah prajurit kematian lapis baja emasnya sendiri yang menyerang di depan, jadi dia secara alami tidak merasakan sakit hati, namun, dalam menghadapi kekuatan Wei Wuya, dia hanya bisa menguatkan diri dan berteriak, bunuh. Ratusan prajurit lapis baja emas mengendarai kereta dan menyerang tentara iblis dengan niat membunuh. Sang dan yang lainnya terkejut dan marah, mata Huang berbinar dingin saat dia berteriak, karena kamu ingin kalian berdua menderita, aku tidak akan lemah, ayo bertarung. Genderang perang berdetak seperti guntur. Tentara iblis berteriak serempak, di bawah pengaruh drum,
darah mereka mendidih saat mereka menyerbu ke depan. Dalam sekejap, mereka mengepung prajurit kematian lapis baja emas dan mulai bertarung. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, masih ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur individu. Mereka segera jatuh ke dalam pertempuran hidup dan mati dengan korban besar. Orang-orang pengorbanan lapis baja emas semuanya tampak gila. Semakin banyak mereka membunuh, semakin ganas mereka bahkan tidak bisa membedakan siapa iblis dan siapa manusianya. Salah satu pria pengorbanan bola matanya ditusuk oleh pedang tajam dan keluar dari belakang kepalanya, namun, dia masih tertawa terbahak-bahak dan menusuk kepalanya. Saat kepalanya terbelah, dia juga memotong lawannya menjadi dua. Adegan mengejutkan seperti itu terus terjadi, bahkan manusia yang menyaksikan pertempuran dari jauh merasakan darah mereka menjadi dingin. Banyak iblis dalam pertempuran yang hancur hatinya. Gu Qingqing mengerutkan kening, dan tiba-tiba berkata, jika senjata pembunuh ini dapat diproduksi secara massal, mereka dapat menghadapi hampir semua krisis. Yun Xiao terkejut dengan kata-katanya, produksi massal. Apakah Anda pikir Anda adalah ayam betina yang bertelur? Meskipun saya tidak tahu prosesnya, sangat sulit untuk menghasilkan mesin pembunuh, bahkan jika kita mengandalkan sumber daya orang suci, jumlah kematian berlapis baja emas dan asura hantu yang kita miliki harus menjadi batasnya. Tidak, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, jangan meremehkan sumber daya alam seni bela diri surgawi. Bahkan jika ada sumber daya yang melimpah, kata Yun Xiao, bagaimana dengan orang-orangnya? Di mana kita akan menemukan begitu banyak seniman bela diri yang dapat diubah? Siapa yang mau diubah? Gu Qingqing terdiam, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Desolate tidak tahan lagi, dia menggertakkan giginya dan berkata, kalian berdua, serang bersamaku dan cabik-cabik prajurit kematian ini. Pada saat ini, satu-satunya yang bisa menekan prajurit kematian lapis baja emas ini adalah transendensi ilahi dan ahli bintang 9 puncak. Sang Danbi mengangguk, bahaya ada tepat di depan mereka, setidaknya Huang adalah Raja Iblis, jadi mereka tidak boleh tidak mematuhinya. Mereka bertiga terbang ke medan perang, dipenuhi amarah, mereka langsung merobek 3 prajurit lapis baja emas. Di antara mereka, gereja memiliki kerusakan paling parah, pedang bermata 2 skala tulang menebas hampir setiap orang pengorbanan, menyebabkan kerumunan bersorak. Wajah Gongyang Zengqi suram, dia kembali melihat ke kerumunan dan berkata, 3 iblis yang telah mencapai puncak kesempurnaan itu terlalu kuat, saya harap Anda dapat menahan mereka. Tuan Gongyang, Anda selalu menyembunyikan keahlian Anda. Yun Xiao terkekeh, kami semua menantikan untuk melihat Anda menunjukkan keahlian Anda. Xuan Hua berkata, benar diucapkan dengan sangat baik. Tian Zhaozi ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti, dia merasa bahwa ini sedikit tidak pantas, jika semua prajurit kematian lapis baja emas terbunuh, maka itu akan merepotkan. Namun, jelas bahwa Gongyang Zengqi telah membuat marah orang banyak, kecuali mereka tidak punya pilihan lain, kebanyakan orang tidak akan mau bergerak. Selain itu, satu-satunya orang yang bisa bertarung melawan 3 master ras monster adalah Ku Hongyan, Li Huaqi, dan Wei Wuya. Yun Xiao kemungkinan besar adalah pemimpin Ku Hongyan, serangan bersama Li Huaqi dan Wei Sisi sangat kuat, tetapi mereka tampaknya acuh tak acuh terhadap urusan duniawi, jadi akan sulit bagi mereka untuk bergerak, hanya Wei Wuya yang tersisa. Gongyang Zengqi juga memahami situasinya, dia berbalik dan berkata, Tuan Wuya. 3 puncak ahli kesempurnaan itu memang merepotkan, aku akan meminjamkanmu 18 asura hantu untuk menahan mereka, kata Wei Wuya. Segera, 18 sinar cahaya terbang dari belakangnya, itu adalah hantu Asura, dia langsung bergegas ke medan perang dan menyerang ketiga iblis itu. Gongyang Zengqi mengerang di dalam hatinya, dia awalnya ingin Wei Wuya bertarung secara pribadi, bahkan jika dia berada di alam ilahi ekstrim kosong, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan di bawah pengepungan 3 ahli yang telah mencapai puncak kesempurnaan, akan lebih baik jika kedua belah pihak cedera. Namun, dia tidak melakukan apa-apa dan hanya mengirim beberapa asura hantu untuk bertarung, namun, ini lebih baik daripada dia bertarung sendirian. Setiap 6 hantu asura akan menahan salah satu dari mereka dan melepaskan prajurit lapis baja emas untuk melanjutkan pembantaian iblis. Huang dan 2 lainnya terkejut, kekuatan membunuh hantu asura bahkan lebih tinggi daripada kematian lapis baja emas, dan pertahanannya jauh lebih baik.
Bila Mo Han Huan langsung menebas bahu hantu Asura, langsung memotong lebih dari 7 inci dari bahu ke dada, tetapi tidak bisa dipotong. Hantu Asura meraung marah, dia tidak hanya tidak mati dalam keadaan ini, tetapi kekuatan tempurnya tidak berkurang sama sekali, kelima jari tangan kirinya seperti cakar tajam saat mereka menusuk ke arah wajah Qi. 5 hantu Asura lainnya juga tetap dekat satu sama lain dan bertarung dalam jarak dekat, gaya bertarung mereka benar-benar mengejutkan, kepala, gigi, dan tubuh mereka semuanya adalah senjata. Apa gunanya membunuh tanpa kecerdasan? Meskipun Yi terkejut dan marah, dia tidak panik. Dengan ledakan, dia meledak menjadi kabut darah dan melarikan diri 1000 kaki jauhnya. Gulin melambaikan pedang gandanya, dan rantai membentuk formasi di depannya. Keenam hantu Asura tidak peduli tentang ini, dan langsung menyerang. Alis Wei Qing berkerut, dia secara alami bisa tahu betapa kuatnya formasi itu, tetapi dia tidak menghentikannya. Huala, rantai yang menutupi langit langsung membentuk formasi dan menjebak 6 hantu Asura seperti jaring laba-laba, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, cahaya jimat perak bergetar, tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri. Itu Ying Luo, baik Tian Zhaozi dan Wei Wuya terkejut, dan mata mereka berbinar seolah-olah mereka telah mengenali asal-usul rune perak. Mati, Mo berteriak dingin. Pisau giok tulang menebas dan mengenai luka hantu Asura, itu memotong dada hantu Asura lagi, dan kali ini, itu dipotong menjadi 2. Mati, dengan teriakan lain, pisau giok tulang menebas hantu Asura lainnya, langsung memotong lehernya, kepalanya terbang, dan darah menyembur keluar. Kali ini, Wei Qing dan putranya akhirnya tergerak, tidak mudah untuk mendapatkan hantu Asura, dan 2 dari mereka telah mati dengan begitu mudah, keduanya merasakan ledakan sakit hati. Berhenti, Wei Wuya mengeluarkan raungan marah saat dia melangkah ke formasi langit berbintang kunci naga dan menebas dengan satu tangan. Saat Hakim hendak membunuh hantu Asura lainnya, Wei Wuya muncul di udara dan membanting telapak tangannya ke bilahnya, memaksa Hakim mundur. Wasit melambaikan kedua pedangnya dan memegangnya secara horizontal di depannya, menatap pihak lain dengan waspada. Aura Wei Wuya telah meninggalkan ketakutan yang tersisa di hatinya, pada saat yang sama, dia merasa kesal, jika dia melahap manik-manik Dewa Darah, mereka mungkin berada pada tingkat kultivasi yang sama. Wei Wuya menembakkan beberapa aliran energi dari tangannya dan memukul rantai besi satu persatu, mengibaskan kekuatan yang mengikat hantu Asura. Keempat hantu Asura segera meraung dan menerkam. Sesuatu tanpa kecerdasan akan selalu menjadi senjata, Mo mencibir. Dia membentuk segel tangan, dan rantai yang memenuhi langit mengembun di depannya, mereka meledak dan menempel pada 4 hantu Asura lagi dengan suara gemerincing, dia kemudian menebas mereka dengan kedua bilah. Wei Wuya kaget, dia tidak tahu apa senjata aneh ini, rantai biasa tidak bisa mengunci hantu Asura dengan mudah, dan keberadaan orang ini terlalu berbahaya bagi hantu Asura. Saat dia memikirkan hal ini, dia memiliki niat untuk membunuh, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Kun, dia harus menghancurkan bilah sisik tulang. Ledakan, dia menginjak rantai, menyebabkan rune perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, kemudian, dia meraih udara, dan puluhan ribu sinar cahaya berkumpul. Auranya terus naik, langsung menyerang ke alam ilahi ekstrim kekosongan, kemudian, pedang penghakiman terbentuk di tangannya. Tebas. Dengan teriakan keras, ki jahat yang luas turun dan menebas. Ledakan. Seluruh langit berbintang Dragon Lock ditelan oleh aura ini, dan aliran permusuhan dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi semua jenis serangan yang bergegas menuju Mo. Mo terkejut dan buru-buru mengacungkan kedua pedangnya, seekor naga samar-samar muncul dan membentuk pertahanan di depannya. Ledakan. Ledakan. Kedua pedang itu gemetar, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan mengerikan dari api penyucian Asura menyebabkan tubuh Yi meledak, dan awan kabut darah meledak, rantai di sekitarnya berkibar terus-menerus, menahan kekuatan yang menakutkan. Murid Wei Wuya berkontraksi, dan dia berteriak, dia sebenarnya masih belum mati. Dia mengangkat pedangnya dan bergegas, bila penghakiman berubah menjadi bentuk padat dan menebas, ingin mengambil nyawa Yi. Semua orang terkejut dengan adegan ini. Saat kekuatan menakutkan menyebar, bahkan hantu Asura dan prajurit kematian lapis baja emas terpaksa berpencar. Ketakutan juga mencengkeram hati Mo saat rasa kematian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mulai menyebar.
Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti itu sejak dia lahir. Mati, tidak. Dia meraung dan menyatukan kedua pedangnya, rantai itu mencari dengan cepat dan berputar-putar di sekitar tubuhnya beberapa kali. Alam naga menyebar, tidak hanya itu, bila kembar didorong ke batasnya di bawah kekuatan Qi, dan raungan naga kuno datang dari dalam. Kekuatan pada pedang perlahan mengembun dan berubah menjadi naga azure, itu tertidur di kehampaan dan meraung. Ledakan. Pemandangan api penyucian Asura yang memenuhi langit langsung hancur, kekuatan naga sangat besar dan perkasa, mengejutkan hutan belantara yang luas. Semua orang di langit gemetar karena raungan itu, seolah-olah mereka gemetar dari lubuk jiwa mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Wei Wuya kaget, kekuatan raungan tidak hanya menghilangkan pedang penghakiman, tetapi juga membuatnya meluncur di udara sejauh ratusan kaki sebelum dia bisa berhenti. Pedang yang telah terwujud di tangannya juga tampak kesurupan, seolah-olah tidak bisa mengembun menjadi bentuk fisik. Bagaimana mungkin? Kekuatan macam apa itu? Terbuat dari apa sebenarnya bilah tulang dan sisik itu? Wei Wuya juga kaget, bahkan dengan kekuatan alam ilahi ekstrim kosongnya, dia tidak bisa menahan gemetar di bawah raungan itu, dia harus terus mundur untuk menghilangkan rasa takut. Bersambung.